Update kondisi pemain timnas Indonesia menjelang laga melawan China di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua bek skuad Garuda dikabarkan cedera ringan. Timnas Indonesia akan menyambangi markas China di Stadion Qingdao Youth Football pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Menjelang laga, skuad Garuda telah menggelar sesi latihan perdana di Stadion Qingdao pada Sabtu tanggal 12 Oktober. Pelatih kepala Shin Tae-yong membagi sesi latihan itu menjadi dua kelompok. Shin Tae-yong membagi latihan antara pemain yang sudah bertanding melawan Bahrain, dan pemain yang tidak diturunkan pada laga tersebut. Karena perjalanan lama, hampir 10 jam. Jadi hari ini latihan dibagi menjadi dua grup, untuk yang di hotel yaitu untuk pemain yang bertanding melawan Bahrain, mereka mendapatkan materi di pusat gym. Sedangkan pemain yang tidak bermain kemarin berlatih normal di lapangan, ujar Shin Tae-yong dikutip dari laman PSSI. Mengenai update kondisi pemain, Shin Tae-yong menjelaskan bahwa tak ada masalah berarti. Meski demikian, dua bek timnas Indonesia yakni Jordi Amat dan Sandy Walsh yang mengalami cedera ringan. Dua bek timnas Indonesia itu dikabarkan kembali pulih dalam waktu dekat ini. Selain Jordi Amat dan Sandy Walsh yang mengalami cedera ringan, semuanya baik-baik saja, jelas Shin Tae-yong. Meski demikian, belum diketahui pasti, akankah Jordi Amat dan Sandy Walsh dapat diturunkan saat lawan China. Selain Jordi Amat dan Sandy Walsh, Shin Tae-yong juga mempunyai kendala mengenai cuaca. Seperti diketahui, China dan Bahrain memiliki cuaca yang sedikit berbeda. China cenderung memiliki cuaca yang lebih dingin tentunya dibandingkan dengan negara Timur Tengah. Kita hanya perlu beradaptasi dengan waktu dan cuaca. Karena cuacanya berbeda dengan yang sebelumnya, jelas Shin Tae-yong. Sementara itu, timnas Indonesia tentu membidik kemenangan perdananya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde 3. Sebelumnya, kemenangan timnas Indonesia bak dirampas oleh Bahrain. Kemenangan di depan mata sirna, akibat kontroversi kepemimpinan wasit asal Oman, Ahmed Alkaf. Ahmed Alkaf memberikan kuota waktu tambahan yang melebihi ketentuan wasit ofisial keempat. Laga yang seharusnya berkesudahan dalam waktu tambahan 6 menit, Ahmed Alkaf tak meniup peluit panjangnya hingga Muhammad Marhun mencetak gol penyama kedudukan pada masa injury time menit di 9. Atas hasil imbang itu, timnas Indonesia harus lengser satu strip ke posisi 5 dengan mengemas 3 poin. Adapun untuk China, mereka kini berada di dasar klasemen grup C dengan 0 poin. Sementara sang pemuncak klasemen masih dipegang oleh Jepang dengan mengoleksi 9 angka. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir angkat bicara ketika laga timnas Indonesia melawan China di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde 3, kembali dipimpin oleh wasit Timur Tengah. Seperti diketahui, kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain, bak dicuri, oleh keputusan wasit asal Timur Tengah, Ahmed Alkaf. Wasit asal Oman, Ahmed Alkaf memberikan waktu tambahan di luar kuota yang telah ditentukan. Awalnya, waktu tambahan hanya diberikan 6 menit oleh ofisial wasit keempat saat laga berkedudukan 1-2 untuk timnas Indonesia. Namun, Ahmed Alkaf tak kunjung meniup peluit panjang hingga Bahrain mencetak gol penyama kedudukan di menit 90 lewat 9 menit. Pertandingan Bahrain vs timnas Indonesia ditutup dengan hasil yang berimbang 2-2. Menatap pertandingan matchday keempat grup C melawan China, timnas Indonesia kembali harap-harap cemas. Pasalnya, laga China vs timnas Indonesia yang digelar di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa, tanggal 15 Oktober pukul 19 waktu Indonesia Barat, akan dipimpin oleh wasit dari Timur Tengah. Wasit yang dimaksud itu, adalah sang pengadil asal Uni Emirat Arab, Omar Al-Ali. Kabar baiknya, Omar Al-Ali punya riwayat ketegasan dalam memimpin pertandingan. Omar Al-Ali dikenal doyan memberikan kartu kepada para pemain yang membuat onar di lapangan. Sebagai contoh ketika Omar Al-Ali, saat memimpin laga kandang China melawan Singapura di ronde 2 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kala itu, China menjamu Singapura di Tianjin Olympic Center Stadium, pada Maret tahun 2024. Omar Al-Ali langsung memberikan red card kepada gelandang China, Yuan Yili, yang terbukti melakukan takle keras ke arah lawan. Diharapkan ketegasan itu akan kembali terlihat pada laga China vs Timnas Indonesia besok. Menanggapi hal itu, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI juga berharap, Omar Al-Ali dapat adil. Ini China lawan Indonesia,
wasitnya dari Timur Tengah. Saya rasa netral, ucap Erick Thohir saat berbicara di podcast di kanal YouTube Liputan 6. Lebih lanjut, Erick Thohir menekankan bahwa timnya wajib tampil dengan penuh semangat daripada memusingkan kepemimpinan wasit. Kalau kita selalu cari tahu sisi gelapnya, ya sulit, jelas Ketua Umum PSSI itu. Kembali, saya ingin mendidik tim kita Warriors, pungkasnya. Salah satu media luar negeri memprediksikan kemenangan timnas Indonesia atas China di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjalanannya pada matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga dengan menyambangi markas China. Duel China vs Timnas Indonesia berlangsung di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa 15 Oktober tahun 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dua tim di dasar klasemen grup C akan saling berhadapan demi meraih 3 poin perdananya di kualifikasi Piala Dunia 2026. China kalah 3-1 dari Australia pada matchday 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 di Adelaide, Kamis tanggal 10 Oktober. China berupaya bangkit saat berjumpa timnas Indonesia pada tanggal 15 Oktober mendatang. China berada di urutan ke-6 dengan 3 kekalahan dari 3 pertandingan. Sementara timnas Indonesia berada di posisi kelima dengan 3 hasil imbang. Ini merupakan musim yang sangat mengecewakan bagi Dragon Team julukan timnas China. China mengawali putaran ketiga dengan kalah telak dari Jepang dengan skor 7-0, diikuti kekalahan 2-1 dari Arab Saudi. Penderitaan itu berlanjut setelah kalah dari Australia dengan skor 3-1. Tim asuhan Branko Ivankovic ini mengalami 4 kekalahan beruntun, dan belum pernah menang dalam 5 pertandingan terakhir. Bahkan dari 11 laga resmi tahun 2024, mereka hanya menang sekali. Kemenangan itu terjadi saat mengalahkan Singapura dengan skor 4-1 pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebaliknya, skuad Garuda tampil mengesankan di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka belum terkalahkan dalam 3 laga terakhirnya pada putaran ketiga. Dua tim langganan Piala Dunia yakni Arab Saudi dan Australia berhasil mereka tahan imbang. Walaupun Indonesia pasti senang dengan 2 poin dari Arab Saudi dan Australia, mereka mungkin akan sangat kecewa dengan hasil imbang melawan Bahrain. Kemenangan timnas Indonesia, bak dirampas saat menyambangi markas Bahrain. Sempat unggul 2-1 berkat gol Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk, kemenangan timnas Indonesia dirampas pada injury time. Gol Mohamed Marhun pada masa injury time di menit 90+9 membuyarkan euforia kemenangan timnas Indonesia. Meski demikian, gol Mohamed Marhun yang diawali dari sepakan pojok dibumbui unsur kontroversi oleh keputusan Ahmed Alkaf. Pasalnya, ofisial wasit keempat telah memutuskan untuk memberikan waktu tambahan hanya 6 menit saja. Namun Ahmed Alkaf tak meniup peluit panjang hingga Marhun mencetak gol. Pasukan Sintayong akan berharap timnya dapat melanjutkan catatan tak terkalahkannya, melawan tim yang belum mencatat 1 poin pun. Dengan tujuan untuk mendekati 2 posisi teratas dalam upaya mendapatkan tempat di Piala Dunia 2026. Media luar negeri, Sportsmole pun turut memprediksikan kemenangan timnas Indonesia atas China. Menurut Sportsmole, timnas Indonesia akan menang dengan skor 1-2 di kandang Dragon Team. Oke, sampai dulu video kami, sampai jumpa di video berikutnya.